Karena itu malam hari ini kita akan dengarkan firman Allah di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat Wahyu yang pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua, kita bisa ikuti di Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan berkata, Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Yohanes, di Pulau Patmos kepada umat Tuhan, kepada orang-orang yang percaya, yang bergantung sungguh hidupnya kepada Tuhan, yang sadar betul bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan dalam kehidupannya, yang berkata bahwa sungguh hidup ini oleh karena anugerah Tuhan, hidup ini karena belas kasihan Tuhan. Ini firman Tuhan yang datang kepada kita malam hari ini. Yohanes berkata dia mendengar suara dari surga, suara dari isi hati Tuhan, suara dari Allah Bapa. Bapa yang kita percaya sampai hari ini, dia selalu mau berbicara kepada kita, amin. Dia selalu mau berbisik sesuatu yang menjadi kerinduannya kepada kita. Allah kita bukan Allah yang tidak tahu berbicara dan menyampaikan isi hatinya bagi kita. Segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau perbuat, selalu dia memberitahukan itu menjadi suatu alarm, menjadi suatu arahan untuk kita yang harus bisa kita perhatikan dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pastikan bahwa dalam kehidupan kita, Bapa yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dia selalu menyampaikan sesuatu kekuatan, kepastian bagi kita bahwa sungguh di dalam Tuhan, Tuhan atur segala sesuatu indah pada waktunya. Sungguh Tuhan yang pegang awal dan juga Tuhan yang pegang akhir. Sungguh hidup ini tidak bisa tanpa Tuhan. Hidup ini sia-sia kalau Tuhan tidak menyertai dan memberkati. Karena itu kita butuh Tuhan dan juga butuh suara Tuhan yang malam hari ini datang bagi kita lewat Yohanes di Pulau Patmos. Dia katakan tuliskan, karena ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini harus tulis, bukan hanya hafal-hafal, bukan hanya berkata-kata, tapi tulis. Karena peristiwa yang kita hadapi saat ini, peristiwa yang dialami oleh mama nenek kekasih kita, ini bukan suatu bencana atau malapetaka atau suatu kecelakaan, tapi kita yakin dan percaya mama ini menggenapi janji Tuhan yang kita baca, amin. Amin. Dia menggenapi apa yang sudah difirmankan lewat hambanya Yohanes di Pulau Patmos. Dia katakan berbahagialah orang-orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Atau saya bisa saya kasih bahasa lagi, bahwa diberkatilah orang-orang yang mati, yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Artinya apa? Bahwa mereka benar-benar menggenapi rencana Tuhan. Mereka benar-benar tahu tujuan hidup mereka. Mereka tahu bahwa akhir dari perjalanan akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu orang-orang yang sudah memiliki iman, percaya, kepastian seperti mama ini adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang diberkati Tuhan, yang mendapatkan undangan secara khusus. Karena mama harus berhenti dari semua tugas dan panggilan dalam kehidupannya.
Mama hadir bukan suatu kebetulan. Tuhan sudah merancang mama harus menikah, harus punya anak. Waktu hari-harinya harus habis bersama-sama dengan anak daripada mama kekasih. Dia harus lakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang ibu. Sampai waktunya Tuhan lihat bahwa sudah selesai, mama kekasih harus beristirahat. Sudah selesai apa yang Tuhan telah tetapkan dalam mama ini. Ketika kita ada di titik itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu adalah berita sukacita bagi kita. Amin. Karena itu Rasul Paulus dia tidak malu-malu. Kalau saya hidup untuk Tuhan. Kalau saya mati untuk Tuhan. Karena hidup dan mati saya adalah milik Tuhan. Itu adalah kehidupan daripada kita sekalian. Karena itu saya bisa kasih satu bahasa bahwa kehidupan kita hari-hari ini, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam kekekalan, untuk menghadapi yang namanya kematian. Jangan berpikir, ini mama karena sudah tua, jadi sudah. Atau mama sudah orang tua, kasihan. Tidak. Tetapi Tuhan melihat bahwa mama sudah cukup. Dalam pengiringan kesetiaannya selalu ada di gereja di tempat ini. Sehingga anak-anaknya selalu dimotivasi untuk terus melayani Tuhan. Harus tetap takut Tuhan, harus bekerja dan lihat Tuhan, lihat pelayanan, lihat hamba-hamba Tuhan, perhatikan pelayanan, penginjilan dan lain sebagainya. Karena itu berbahagialah orang-orang yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Karena kita tidak tahu besok akan terjadi seperti apa. Kita tidak tahu menjelang kedatangan Tuhan. Penderitaan atau masalah hidup, perjuangan yang harus kita lalui. Apakah kita mampu mempertahankan iman kita sampai di titik di mana Tuhan panggil kita? Tapi hari ini kita percaya, mama kekasih sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dan sekarang tinggal kita yang lain. Mari kita tetap ambil teladan, contoh yang sudah ditinggalkan oleh mama kekasih. Saya yakin bahwa hari-hari hidupnya mama tidak pernah mungkin benci siapa, atau simpan sakit hati, atau kecewa, atau punya iri hati dan lain sebagainya. Seorang ibu adalah seorang yang tulus dalam melakukan segala sesuatu. Karena itu ini perlu kita perhatikan bersama. Selanjutnya firman Tuhan katakan, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh beristirahat dari jeli lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini kabar sukacita luar biasa, menghibur kita bahwa selama kita ada di dalam Tuhan, ketika kita lahir baru, percaya, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, pelayanan kita, aktivitas kita. Sejak pertama kita kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih tahu bahwa apapun yang kita lakukan untuk siapapun di dunia ini, kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Maka semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Ini berita sukacita. Kita lakukan sesuatu jangan dengan sumut-sumut, jangan dengan marah-marah. Jangan juga dengan terpaksa, ataupun jangan juga dengan motivasi yang lain. Tapi ketika kita sudah percaya kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, mari kita lakukan segala sesuatu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan pakai hidup saya untuk jadi berkat bagi orang lain. Tuhan, tolong saya supaya lewat hidup saya, lewat perkataan saya, lewat perbuatan saya, orang lain diberkati dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, semua jerilah kita, jeringat kita, apapun yang kita korbankan, ketika kita kokoh kita di dalam Tuhan, lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh, maka semua jerilah kita itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan di dalam Tuhan itu tidak hilang begitu saja. Itu tidak terlalu begitu saja. Kita juga percaya namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita lakukan, apa yang kita
kita bisa tuai di bumi ini, dan juga kita akan tuai di surga sana. Karena itu kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini, jangan berpikir bahwa Tuhan masih lama lagi, jadi biar kita bersantai-santai. Tapi kita pergunakan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan untuk sungguh-sungguh kita melayani, seolah-olah besok atau sebentar malam Tuhan akan datang. Jangan sampai Tuhan mendapatkan kita dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian. Kita akan malu di hadapan Tuhan. Kita akan menyesal, kenapa saya telanjang dan saya tidak bisa memakai pakaian di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, selama kau hidup untuk dirimu sendiri. Pikirkan hanya pribadimu sendiri, egois, sombong, tidak mau diganggu dan tidak mau juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk orang lain. Maka pada saat Tuhan Yesus datang, tidak ada sesuatu yang kita akan bawa di hadapan Tuhan. Karena seluruh perbuatan baik kita, firman Tuhan juga katakan itu seperti lenan halus yang akan dipakai. Jadi kita akan lihat suatu saat bahwa orang-orang yang terus tetap setia melakukan yang terbaik, terus berbuat untuk Tuhan, terus melayani, terus mau menjadi berkat Tuhan. Suatu saat orang-orang itu pasti akan ketahuan di hadapan Tuhan bahwa ini orang-orang yang pakaiannya ini lenan halus, ini yang sampai kilat, sampai beberapa kali lipat ini orang-orang yang murah hati, ini orang-orang yang murah memberi, ini orang-orang yang tidak pernah untuk tidak bisa melayani Tuhan apapun keadaannya. Orang-orang itu layak untuk mendapatkan yang terbaik daripada Tuhan. Karena itu lewat peristiwa kematian ini Mama mengingatkan kita supaya ketika kita mati, jangan kita mati di luar daripada Tuhan. Jangan kita mati sia-sia atau mati konyol. Saya dengar perkataan ini, saya kadang-kadang, ini bagaimana ini? Itu artinya begini, dia lahir tidak tahu dia lahir untuk apa. Dia sekolah, tapi tidak tahu sekolah untuk apa. Dia berkeluarga atau bekerja, dia bekerja, tapi tidak tahu dia bekerja untuk apa. Dia berkeluarga juga tidak tahu. Yang penting begitu saja. Hidup begitu saja. Tahu maksudnya begitu saja. Tidak pikir mungkin ada kepentingan Tuhan kah? Tidak pikir mungkin Tuhan mau pakai saya kah? Tuhan mau angkat kah? Sudah apapun yang terjadi dia terima. Kita tidak begitu. Tidak, artinya mati konyol. Tidak buat sesuatu Tuhan panggil. Tapi kita tidak. Kita tahu bahwa Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik atas hidup kita. Kita harus pakai itu betul-betul untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita jangan sia-siakan semua kesempatan ini. Mari kita lihat kehidupan kita. Bukan berarti nanti orang tua dulu baru Tuhan panggil. Tidak tahu. Saya beberapa bulan yang lalu itu duka berturut-turut tidak putus. Malam ketiga sambung lagi ada yang meninggal. Begitu terus. Saya bilang memang itulah hidup ini seperti uang yang sebentar saja kejahatan kemudian hilang. Dan macam capek aku apa ini makamkan orang. Tapi ya itulah, dia kelihatan luar biasa, gagah, mantap, cantik. Ini besok tidak ada. Ya sudah tidak ada ya, tidak ada. Tidak ada lagi kehidupan itu diulang lagi, diputar lagi kembali, tidak. Sekali kita hidup untuk selama-lamanya. Karena itu pergunakanlah waktunya dengan baik. Dan saya percaya firman Tuhan yang kita baca ini, Mama, dia telah beristirahat dari perjuangan sakit, dari perjuangan bagaimana untuk melihat keberhasilan anak-anak. Dia melihat bagaimana supaya anak-anak semua berhasil bekerja melayani Tuhan. Dan doa-doa yang terus dinaikkan. Sampai tadi dia terus berdoa. Saya yakin Tuhan sudah terima dia. Doa terakhirnya adalah doa berkat untuk anak-anak. Supaya anak-anak harus setia sampai Tuhan panggil. Anak-anak harus mengakhiri pertandingan iman ini di dalam Tuhan. Jangan ada yang di luar Tuhan. Itu doa terakhir yang Mama naikkan buat anak-anak. Mama sudah selesai. Kita yang lain akan terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang.